Selamat malam Bapak Arifin. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang tugas diskusi 3 sesi 12 terkait dengan kasus Mary and Jody, bayi kembar siam. Sebelumnya perkenalkan di kelompok kami ada anggotanya tuh, yang pertama ada Radin Iqmal, kemudian saya sendiri sebagai moderator Ika Suafian, kemudian ada Ihsan Jamal, kemudian ada Muhammad Akbar, yang terakhir ada Muhammad Abrizal. Oke, untuk latar belakang dari kasus Mary and Jody ini, jadi Mary and Jody ini adalah nama samaran ya untuk bayi kembar siam yang lahir tanggal 8 Agustus pada tahun 2000 di Manchester di Inggris. Jadi mereka tergabung pada tulang belakang dan panggul. Jadi posisinya ini si Mary lebih lemah, otak, jantung, dan paru-parunya ini sangat tidak berkembang. Dia bisa bertahan hanya karena dukungan sirkulasi darah dari Jody. Jadi untuk kasus ini, jika tidak dipisahkan, tekanan sirkulasi akan membawa keduanya meninggal dalam waktu 3-6 bulan. Nah, di sini ada beberapa opsi untuk penanganan medisnya. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, tidak melakukan operasi, namun kemungkinan besar kedua bayi meninggal dalam beberapa bulan. Kemudian yang kedua ada operasi segera. Jadi Mary pasti meninggal akibat kondisi tubuhnya, tapi Jody punya peluang hidup yang relatif baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah menunggu hingga keadaan darurat. Jadi untuk menyelamatkan Jody jauh lebih beresiko atau tingkat kematiannya sekitar 60%. Kemudian ada perlawanan orang tua dan beberapa dorongan agama. Kemudian ada campur tangan pengadilan juga. Jadi rumah sakit ini membawa kasus ini hingga ke pengadilan tinggi, dilanjutkan ke Court of Appeal karena orang tua menolak untuk dilakukannya operasi. Nah, pada kasus ini kita akan mendiskusikan gimana kasus Mary and Jody ini masuk ke dalam materi pada pertemuan 12 ini. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ini, apakah kasus ini merupakan sebuah dilema moral? Tolong dijelaskan oleh Mas Hadid. Silakan Mas. Ya baik, jadi dari pertanyaan apakah kasus ini sebuah dilema moral? Kalau menurut saya kasus ini merupakan dilema moral ya, karena dalam kasus ini ada 2 pilihan yang dari pilihan 1 maupun pilihan 2 ini sama-sama bermasalah secara moral. Kita lihat dari sudut pandang kalau kita pilih yang pertama itu, jadi kalau misalnya bayi kembar tersebut tidak dilakukan pemisahan, maka kedua bayi itu kan kemungkinan akan meninggal dalam beberapa bulan karena tubuh si Jody ini tidak mampu untuk menopang 2 kehidupan, yaitu kehidupan Jody dan Mary untuk selamanya gitu. Namun di pilihan yang kedua, atau jika dilakukan pemisahan, maka si Mary yang akan meninggal secara pasti karena si Mary ini kalau kita lihat dia tidak memiliki sistem organ vital yang mandiri. Sedangkan si Jody ini memiliki peluang hidup yang lebih baik gitu. Jadi satu sisi Mary-nya akan meninggal secara pasti, namun di sisi lain si Jody bisa punya peluang yang besar gitu untuk melanjutkan kehidupan. Kemudian dilema ini muncul karena menyelamatkan satu berarti mengorbankan yang lain. Dan semua pihak, orang tua, dokter, dan hakim dihadapkan pada pertanyaan etis, mana yang lebih benar itu? Membiarkan alam berjalan dan keduanya wafat, atau bisa bertindak dan menyelamatkan satu dengan mengorbankan yang lain? Menurut saya itu sih. Baik, terima kasih Mas Hadin ya. Jadi ini merupakan dilema moral ya, karena dalam kasus ini ada 2 pilihan yang membuat dilema. Jadi yang sama-sama bermasalah secara moral. Karena jika tidak dilakukan pemisahan ya kemungkinan besar bayi akan meninggal. Kemudian ada jika dilakukan pemisahan, maka salah satu dari mereka yang disebut juga Mary akan meninggal secara pastinya. Jadi ini menyelamatkan satu berarti mengorbankan yang lainnya. Ya, kemudian yang kedua ini terkait dengan mengapa kasus ini juga melibatkan pertimbangan meta etis gitu ya. Boleh Mas Iksan ya, boleh dijelaskan Mas?
Ya, selamat malam. Jadi kenapa kasus ini tuh juga melibatkan suatu pertimbangan yang metaetis ya. Jadi, metaetis itu di sini membahas sifat dan dasar dari prinsip moral itu sendiri. Ya misalnya apa arti itu benar, salah, kewajiban, dan nilai. Jadi kasus ini tuh juga melibatkan pertimbangan, metaetis, ya karena ada beberapa, pertanyaan lah ya. Pertama itu ada pertanyaan, mendasar tentang apa itu membunuh, apakah kita dengan membiarkan Mary meninggal akibat pemisahan adalah bentuk pembunuhan, atau sekedar membiarkan proses, medis alami gitu kan ya. Kemudian juga ada muncul pertanyaan nilai universal, ya dihadapkan dengan partikular gitu kan. Apakah nilai kehidupan Mary harus dipertahankan meskipun itu membuat, saudaranya Jody wafat juga. Kemudian juga muncul, ada perdebatan gitu tentang keadilan dan tanggung jawab moral. Apakah adil mengorbankan sesuatu untuk menyelamatkan yang lainnya? Nah, dengan kata lain ya, kasus ini bukan hanya tentang etika terapan, tapi juga mempertanyakan, dasar moral itu sendiri. Termasuk apakah kita dapat membenarkan tindakan, merugikan satu untuk menyelamatkan yang lain. Kurang lebih itu sih jawaban saya. Ya, baik. Terima kasih Mas Iksan. Jadi emang pertimbangan metaetis ini membahas tentang sifat dan dasar dari prinsip moral itu sendiri ya, terkait dengan benar atau salahnya dan kewajiban dan nilainya itu seperti apa gitu ya. Dengan kata lain, kasus ini bukan hanya tentang etika terapan tadi yang disebutkan Mas Iksan. Jadi mempertanyakan dasar moral itu sendiri. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, jika Anda seorang dokter, apakah Anda akan memisahkan bayi kembar itu dengan resiko kematian salah satunya? Coba berikan argumen moralnya. Boleh, silahkan Mas Akbar. Baik, thank you. Jadi, jika saya merupakan dokter, saya rasa pilihan paling realistis adalah dengan melakukan pemisahan. Hal ini selaras dengan prinsip yaitu lesser harm, di mana di sini tuh jika tidak dilakukan apa-apa maka akan ada dua nyawa yang sekaligus menghilang, tapi jika dilakukan pemisahan hanya akan ada satu nyawa yang bisa diselamatkan. Nah, dalam ilmu kedokteran atau dunia kedokteran, ada satu prinsip yaitu non-malfeasance and beneficence. Nah, sebagai dokter itu terikat, ada prinsip ini tuh dalam dunia kedokteran terikat untuk menghindari kerugian sebanyak mungkin dan sekaligus memberikan manfaat terbesar yang mungkin dapat dilakukan. Nah, oleh karena itu menyelamatkan Jody adalah manifestasi dari prinsip ini. Maka dari itu menyelamatkan Jody memberikan hasil terbaik dalam situasi sulit seperti yang terjadi, yaitu satu kehidupan yang berkualitas penuh dibandingkan kehilangan keduanya sekaligus, gitu. Lalu kematian Mary itu sendiri bukanlah tindakan secara langsung sebagai pembunuhan, melainkan konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh kita dari intervensi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa satu dari lainnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Mas Akbar ya. Jadi pilihannya tetap untuk melakukan pemisahan ya apabila Mas Akbar ini sebagai seorang dokter ya, karena menurut argumen pribadi itu jadi prinsip minimasi kerugian atau lesser harm. Kemudian ada juga prinsip utilitarianisme. Jadi Jody ini memberikan hasil yang terbaik dalam situasi sulit ini. Kemudian ada prinsip yang terikat sebagai seorang dokter tadi ya, terkait dengan menghindari kerugian sebanyak mungkin dan memberikan manfaat terbesar yang memungkinkan. Jadi untuk menyelamatkan Jody ini adalah manifestasi dari prinsip tersebut. Dan kematian Mary ini bukanlah tindakan pembunuhan ya, melainkan konsekuensi dari apa yang sudah kita korbankan gitu. Jadi untuk yang pertanyaan terakhir, apakah kira-kira alasan pengadilan ini untuk memberikan izin kepada untuk memisahkan kedua bayi itu, padahal mereka tahu bahwa pemisahan itu akan langsung menyebabkan Mary meninggal? Oke, boleh dijelaskan oleh Mas Rizal. Oke, baik. Alasan pengadilan memberikan izin berdasarkan syarat limbahnya, yaitu yang pertama adalah tujuan intervensi adalah menyelamatkan bukan membunuh.
Kematian Mary dianggap sebagai efek samping yang tak terhindarkan, bukan sebagai tujuan. Yang kedua ada prinsip doktrin efek ganda. Dalam etika Katolik dan hukum Inggris, tindakan yang berkedua efek, satu baik dan satu buruk, bisa dibenarkan jika efek buruk bukanlah maksud utamanya. Yang ketiga ada hak Jodi untuk hidup. Jika tidak dilakukan apapun, maka hak hidup Jodi diabaikan. Pengadilan mempertimbangkan bahwa melindungi hak hidup Jodi lebih berat dibandingkan kewajiban untuk tidak menyebabkan kematian Mary. Yang keempat ada situasi luar biasa, yaitu ada kondisi medis yang tidak biasa. Ini memungkinkan pengadilan mengambil keputusan moral berdasarkan keadaan ekstrem. Oke, terima kasih Mas Rizal. Jadi pengadilan memberikan izin ini berdasarkan beberapa pertimbangan yang disebutkan Mas Rizal tadi terkait tujuan intervensinya adalah menyelamatkan, ya, bukan membunuh. Kemudian ada prinsip doktrin efek ganda. Jadi dalam etika Katolik dan hukum Inggris ini tindakan yang memiliki dua efek. Kemudian ada pertimbangan terkait hak Jodi untuk hidup. Kemudian ada situasi yang luar biasa. Nah, jadi untuk kesimpulan kasus Mary dan Jodi ini adalah salah satu dilema moral dan hukum yang paling kompleks lah dalam dunia medis modern. Jadi ia mempertemukan nilai-nilai kemanusiaan, hak hidup, dan batas intervensi manusia terhadap takdirnya. Jadi keputusan pemisahan memang menyakitkan, namun berdasarkan pertimbangan etis juga, seperti menyelamatkan satu nyawa. Jadi prinsip efek ganda dan keadilan bagi Jodi. Tindakan tersebut dapat dibenarkan, ya. Ini adalah kasus yang mengajarkan bahwa dalam dunia nyata pilihan tidak selalu hitam putih, dan moralitas seringkali menuntut keberanian untuk memilih yang paling benar dari yang sama-sama menyakitkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.